Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Siti Rahayu Agustini, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SDN Token 2, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konstekstual pada modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan mengangkat rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Selama melaksanakan kegiatan ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Dr. Anda Milyun Wijayanti MPD dan juga pengajar praktek Bapak Munarwi MPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau AI dikenal sebagai manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Tahapan Bagja dalam inquiry apresiatif terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, cerdas, serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Penjelasan komponen visi yang telah saya buat tadi adalah sebagai berikut. Religius, menggambarkan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cerdas, menggambarkan profil pelajar Pancasila, bernalar, kritis, dan kreatif. Berkarakter, menggambarkan profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, mandiri, dan gotong royong. Dari visi guru penggerak yang saya buat tersebut, saya membuat sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Fokus dari prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu pembelajaran yang menyenangkan, dan profil pelajar Pancasila saya mengambil dimensi kreatif. Adapun tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya di sini yaitu, pertama, apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Pertanyaan yang kedua, bagaimana mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Tindakan yang saya ambil yaitu pertama, mencari referensi mengenai pembelajaran yang menyenangkan dan cara untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Kedua, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang menyenangkan dan cara untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Di sini saya membuat pertanyaan, yaitu pertama, siapakah di sekolah yang berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut peserta didik membuat pembelajaran itu menyenangkan? Ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan kreativitas peserta didik? Keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan?
Tindakan yang saya ambil berdasarkan pertanyaan tersebut yaitu pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini bisa melalui wawancara, mencari contoh praktik baik di aplikasi PMM. Kedua, melakukan wawancara, survei, pengalaman, atau pendapat dari kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua murid. Ketiga, murid aktif terlibat dalam dan berani memunculkan ide atau pendapat dalam proses pembelajaran. Keempat, keterampilan membuat video pembelajaran. Langkah yang ketiga yaitu gali mimpi. Di sini pertanyaan saya buat adalah, pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Kedua, bagaimana perasaan saya dan peserta didik jika kegiatan belajar menjadi menyenangkan dan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Dari pertanyaan tersebut, tindakan yang saya ambil yaitu yang pertama, membuat deskripsi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Kedua, membuat gambaran sikap dan respon peserta didik terhadap pembelajaran. Tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya di sini yaitu, pertama, apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Kedua, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran yang telah diterapkan? Tindakan yang saya ambil melalui pertanyaan tersebut yaitu, pertama, merancang tahapan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk dapat meningkatkan kreativitas peserta didik melalui membuat LPP, kemudian media pembelajaran, membuat LKPD, dan lain sebagainya. Yang kedua, membuat target pencapaian dari pembelajaran yang telah dilaksanakan. Langkah terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat di sini yang pertama, siapa yang akan mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Kedua, siapa yang saya akan libatkan dalam kegiatan tersebut? Yang ketiga, kapan pembelajaran akan diterapkan? Tindakan saya berdasarkan pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi pada kelas saya. Yang kedua, membuat daftar siapa saja rekan guru yang akan memantau pembelajaran saya di kelas. Ketiga, membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja yang saya buat. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.